Firman Tuhan hari ini mengajar kita bagaimana jangan sampai mencobai Tuhan Allah. Firman ini diambil dari Matius pasal 4, saudara. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan ini adalah bagian dari ayat terakhir rangkaian firman Tuhan kemarin di doa fajar. Saudara, dari bagian ini kita tahu bahwa Yesus menyatakan bahwa kehidupannya, senter kehidupannya, prioritas kehidupannya, pusat dari seluruh aktivitasnya, dan yang menjadi fokus daripada pelayanannya ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus Dia. Sehingga tidak ada satu hal pun yang akan dibiarkan untuk menyimpangkan jalan kesetiaannya. Tidak ada tawaran yang bisa membelokkan jalan daripada Yesus. Seluruh fokus Yesus tidak akan dibuat menyimpang oleh apapun juga. Dan Yesus berkata bahwa benar-benar seluruh prioritasnya adalah melakukan kehendak Dia, menyelesaikan pekerjaan Dia. Nah, saudara, dari bagian ini kita tahu bahwa kita telah menyelesaikan bagian pertama pembahasan firman, yaitu pencobaan pertama Yesus yang dialami ketika selesai dibaptis, dibawa ke padang gurun dan dicobai iblis. Nah, sekarang dari bagian firman Tuhan yang saya katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, dengan kaitannya Yohanes pasal 4 ayat 34, dan kita juga mengkaitkan bagaimana firman Tuhan ini dalam pencobaan yang kedua. Matius pasal 4 ayat 5 sampai 7. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, kembali di dalam pencobaan yang kedua, fokus kedatangan Yesus itu dialihkan kepada kemuliaan yang namanya pujian, kehormatan, sambutan, di mana kedatangan Dia sebagai Mesias dinyatakan di Alkitab bahwa anak-anak Allah itu akan mengalami mujizat-mujizat penyertaan Tuhan. Nah, ini mulai dibawa untuk menyimpang oleh iblis, dan di mana iblis menawarkan dasar firman Tuhan kepada Yesus. Bahwa kan ada tertulis bahwa jika engkau jatuhkan dirimu ke bawah, malaikatnya diperintahkannya menata engkau. Nah, kedatangan Yesus ke dunia ini dalam tujuan menebus umat manusia dibawa oleh iblis, dibelokkan oleh iblis kepada sesuatu yang bukan menyelamatkan umat manusia, tapi menawarkan kepada Yesus satu kemuliaan di mana manusia yang menyambut Dia sebagai Mesias dengan tindakan spektakuler. Jadi lihat bagaimana iblis dengan halus membelokkan. Yesus dinyatakan bahwa kalau engkau Mesias, engkau anak Allah, maka tindakanmu lompat dari bumbungan bait Allah. Itu firman Tuhan dinyatakan ada malaikat menatang. Dan orang-orang yang menyaksikan dan dunia yang menyaksikan bahwa itu bagian daripada Mesias, bahwa mujizat-mujizat akan menyertai Mesias, ya lakukan, lompat turun ke bawah. Saudara, bagi Yesus, Mesias yang menderita tidak bisa dilepaskan. Bahwa untuk menuju mahkota ada salib yang harus dipikul, itu tidak bisa dilepaskan. Tetapi iblis menyatakan bahwa ini lebih penting. Bagaimana kemuliaan
mujizat dari para Mesias yang jatuh itu kakinya tidak terantuk. Nah yuk, mari kita lihat dengan bagian ini bagaimana 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lihat saudara, semua yang ada di dalam dunia, 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara jangan lupa, dengan penuh kesadaran, kita nggak boleh lupa bahwa seluruh kehidupan kita, sehari-hari ketika kita jalankan, kita harus peka. Ingat, di mana wilayah yang datang ke kita itu wilayah kedagingan. Yang mana kita sedang dicoba dalam wilayah keinginan mata. Yang mana kita sedang diseret dalam keangkuhan hidup. Karena seluruh yang ada di dunia ini, dengan daya tarik yang ada, menjauhkan kita dari Bapa, yang berasal dari dunia ini, wilayahnya ada di 3 hal ini. Nah yuk kita lihat apakah benar 3 wilayah ini. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 5 sampai 6. Ketika bicara tentang pencobaan, dari awal dunia, ketika iblis mencobai Adam dan Hawa, wilayahnya ada di 3 ini. 3 hal ini. Saya bacakan. Tetapi Allah mengetahui, ini kalimat iblis kepada Hawa. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, dari manakah Kejadian pasal 3, 5, 6 ini kita tahu ada pencobaan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Saudara perhatikan baik-baik bagian ini. 3-3 itu ada muncul. Dan dalam pencobaan terhadap Yesus, baik pencobaan pertama, kedua, dan ketiga, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, itu juga muncul saudara. Jadi pola pencobaan yang dari iblis tidak berubah. Sejak dari Taman Eden sampai di padang gurun, dari Adam dicobai sampai kepada Yesus, itu tidak berubah. Dan pernyataan ayat di 1 Yohanes pasal 2, 16 ini benar-benar nyata bahwa semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia. Mari kita lihat, saudara. Saya bagi 3. Keinginan daging yang pertama. Saudara tahu bahwa ketika Yesus diminta, coba ubah batu menjadi roti. Sebagaimana laparnya Yesus. Ayat yang kedua di Matius pasal 4 dikatakan akhirnya lapar Yesus. Kalimat itu jelas. Ketika sampai kalimat itu akhirnya lapar Yesus, iblis datang dan berkata, ubahlah batu menjadi roti. Saudara, iblis tahu persis kapan Yesus lapar. Iblis tahu persis apa yang dibutuhkan Yesus. Jadi saudara, ketika iblis mencobai kita, iblis itu tahu persis apa yang kita butuhkan dan kapan kita membutuhkan. Hati-hati saudara. Lihat saudara, dengan Adam dan Hawa, buah pohon itu baik untuk dimakan. Kalimat ini muncul dalam pencobaan. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Buah pohon itu baik untuk dimakan. Saudara, keinginan daging saudara. Saudara, dalam hidup kita itu gak bisa lepas. Karena selama kita hidup, kan kita ada dalam daging. Kecuali kita udah dipanggil Tuhan. Dan oleh karena itulah, kita diingatkan hati-hati. Saudara, yang kedua, keinginan mata. Saudara, di dalam pencobaan Adam dan Hawa di Taman Eden, muncul kalimat, kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan saudara bisa lihat, kalimatnya jelas ada di Taman Eden ketika iblis mengucapkannya. Ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka. Saudara, bukannya mata terbuka, dikatakan Hawa akhirnya melihat
bahwa buah pohon itu sedap kelihatannya. Dari mana dia tahu sedap? Karena sedap itu indera pengecap lidah. Tetapi karena matanya melihat buah itu, dia bisa merasakan, wah kalau dimakan ini sedap nih rasanya. Nah, soalnya ini keinginan mata. Yesus juga dicobai di wilayah tersebut. Yesus dibawa melihat dunia. Yesus juga dibawa melihat sekitar yang di bawah. Dan iblis berkata, lihat bagaimana janji kemuliaan yang iblis tawarkan kepada Yesus jika Yesus menyembah kepada iblis. Dibawa melihat seluruh dunia. Dibawa melihat kemuliaan kerajaan dunia. Dan diberikan pada Yesus. Saudara, mata Yesus dipenuhi dengan keindahan kemuliaan dunia. Yang iblis bilang, aku berikan kepadamu. Jangan lupa saudara mungkin bertanya, kok iblis bisa punya? Bukankah dunia milik Tuhan? Saudara jangan lupa, Efesus dikatakan, iblis adalah penguasa penghulu di udara. Dan dia penguasa. Nah, Yesus ketika dibawa untuk melihat seluruhnya, iblis berkata, aku berikan kepadamu. Nah, yang ketiga, keangkuhan hidup. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Saudara lihat kalimat di sini muncul. Iblis berkata, kalau kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan saudara, iblis tidak mau menyerah dalam keangkuhannya. Ketika Lucifer masih menjadi malaikat yang belum jatuh dalam dosa menyembah Allah, diberikan kesempatan melayani dan penyembahan, dia begitu sombong, ingin naik ke tahta Allah, ingin menjadi seperti Allah. Dan saudara, itu kejatuhan dari Lucifer. Dan itu Lucifer kembali tawarkan kepada Adam dan Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. So ini keangkuhan hidup. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yesus juga ditawarkan. Yesus disuruh menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah untuk disambut orang banyak yang dibawa, dilihat, dan bagaimana Yesus bisa mengalami hal itu. Yesus dinyatakan bahwa kalau engkau ditatang, wah, orang akan melihat ini benar-benar anak Allah. Karena nggak terantuk. Malaikat diperintahkan melayani. Iblis menawarkan keangkuhan hidup, kesombongan sedemikian. Nah saudara, hati-hati, 3 wilayah pencobaan ini sungguh terjadi. Nah, ketika bicara tentang kota kudus, ya kota suci, ini referensinya kita lewatkan saudara. Saya ingin mempersingkat waktu. Kota suci yang disebut tadi juga ada sebutan tahta Tuhan, kota Allah, kota Daud, kota kebenaran, kota raja besar, kota keadilan, kota yang kudus, kota Tuhan, kota Sion. Nah, ini referensi ayatnya. Nah saudara, mari kita lihat bagaimana setan gagal di dalam memakai ayat Alkitab untuk mencoba Yesus. Saudara, dia mengutip Mazmur 91 ayat 11-12 sebenarnya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dalam pencobaan yang kedua, iblis mengutip, mengambil, mencomot Mazmur 91 ayat 11 dan ayat 12. Nah saudara, dan iblis hafal ayat ini. Nah saudara, maka saya bilang, saudara, iblis aja hafal, iblis aja tahu. Dalam khotbah sebelumnya, saya ajak kita belajar bagaimana menghafal Alkitab. Masa kita nggak bisa hafal, nggak punya keinginan kerinduan. Iblis aja bisa hafal, ambil ayat firman Tuhan. Tapi jangan asal comot, saudara. Karena iblis asal comot, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang dipakai ini asal dikutip, dan Yesus membalas dengan berkata, ada pula tertulis. Nah saudara, iblis pakai ayat, Yesus bilang, ada pula tertulis. Yesus pakai ayat. Tetapi iblis comot ayat salah. Yesus menyatakan, apa? Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Saudara, Ulangan pasal 6 ayat 16 ini diambil oleh Yesus, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Nah saudara, kalau ada kesempatan pelajari pencobaan di masa. Ketika orang Israel, bagaimana mereka berteriak kepada Musa dalam
rasa haus mereka. Dan di situ Tuhan menyatakan satu kalimat, mereka mencobai aku. Mereka tidak percaya, saudara, kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya ingin sejenak berhenti mengingatkan kita. Kita harus hati-hati bagaimana hidup kita harus dibangun atas dasar firman Tuhan. Baca Alkitab dengan benar-benar. Ya, hafal firman Tuhan. Dan bukan hanya hafal, baca, praktekkan. Karena yang kita tahu, kita lakukan, itu yang jadi milik kita. Kalau kita tahu tidak kita lakukan, nggak menjadi bagian kita. Tapi kalau kita tidak tahu sama sekali, bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini? Karena Yesus menghadapi hidup ini sebelum masuk pelayanan, memakai firman Tuhan menghadapi setiap ujian. Kalau kita masuk pelayanan, kita tidak tahu dasar firman Tuhan, bagaimana bisa menjalani hidup? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara lihat, orang-orang Yahudi, saudara, yang dikatakan di kota yang dimana dituliskan oleh Kisah Rasul, bagaimana mereka menghafal kitab suci, menyelidiki kitab suci, mereka mau mengetahui, mereka benar-benar menyelaraskan hidup dengan firman Tuhan. Saya khawatir saat-saat ini banyak anak Tuhan begitu salah tafsir. Waktu sakit, saya pernah dengar anak Tuhan. Benar saudara, teman saya ngalamin waktu saya di pemuda. Nggak mau minum obat, Tuhan bisa sembuhkan. Saya tahu banyak dokter Kristen, profesor Kristen yang dipakai Tuhan dalam riset menghasilkan obat. Bahkan ketika menemukan penemuan dalam sejarah, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka menghasilkan obat itu. Tapi ada anak Tuhan yang begitu ekstrim di sisi kanan, ada ekstrim sisi kiri. Ya ekstrim sisi kanan apa? Tidak perlu minum obat, Tuhan bisa sembuhkan. Yang ekstrim sisi kiri lagi, nggak percaya kuasa Tuhan. Nah, saudara, kita harus seimbang di dalam teologi kita, dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Kita harus tahu bahwa hidup kita didasarkan firman Tuhan. Ekstrim yang kiri, saudara, ada lagi saudara. Di Korea, mengajak pengikut berjalan di atas air. Enggak, Yesus bisa jalan di atas air, kita juga bisa jalan di atas air. Comot ayat Alkitab itu, lalu ajak jalan di atas air. Waktu jalan tenggelam, mati saudara beberapa orang. So, maka saya mau kita dengar firman Tuhan yang makanan keras, bukan susu. Karena kalau tidak, kita diombang-ambingkan di zaman di mana begitu banyak pengajaran-pengajaran yang kalau kita tidak hati-hati, kita diombang-ambingkan. Saudara lihat, kalau bicara pakai ayat, iblis juga pakai ayat. Tapi ini penerapannya keliru. Pakai ayat untuk kepentingan diri sendiri. Dan Yesus berkata, menjawab, itu keliru. Yesus bilang, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Kamu tahu Mazmur 91, malaikatnya diperintahkan menjaga engkau di segala jalanmu, menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk, lalu kamu sembarangan jalanin hidup. Tiap malam makan Indomie pakai telur sebelum tidur. Udah tahu dokter bilang, kalau mau sebelum tidur 1 jam sebelumnya, udah jangan makan 2 jam sebelumnya. Kita makan yang kenyang, tidur. Lalu dapat sakit. Yang kita salahkan Tuhan. Tuhan kenapa gak jagain saya? Tuhan kenapa gak tolong saya? Saudara, gak bijaksana. Nah saudara, malaikatnya kena menatang kaki. Lantai 3 kita lompat. Kan firman Tuhan saya yakinin. Firman Tuhan saya pegang. Firman Tuhan kan ada tertulis. Maka saya lompat. Saudara, hati-hati saudara. Hati-hati. Jangan mencobai. Kenapa? Saya katakan di perjanjian baru ada jemaat yang diberikan contoh oleh Paulus. Dituliskan, Roh Kudus mewahyukan, dinyatakan bahwa apa? Yang mengajar mereka rasul saudara. Itu pun mereka menyelidiki Alkitab dengan sungguh-sungguh.
Habis diajar oleh rasul, mereka nggak diem. Mereka pun mau tahu ini benar apa enggak. Selidiki benar-benar. Gak sembarangan. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu saya ajak kita bersama-sama, yuk setiap pagi, setiap hari selidiki firman Tuhan. Dalam doa fajar kita bangun hidup kita sungguh-sungguh, kita datang kepada Tuhan, pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun hidup kita atas dasar firman Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita dijauhkan, jangan sampai mencobai Tuhan Allah. Kita tahu bagaimana melakukan firman Tuhan, menerapkan dalam hidup kita. Amin.